Sudah di-record? Baik, terima kasih Kak Novi sudah di-record. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini tuh kita sudah ke minggu ke-50 ya Kak Novi ya. Melakukan kegiatan webinar aku berdaya nih. Jadi sudah banyak sekali webinar ini sendiri sudah berlangsung dari sejak Oktober 2021 dan akan berakhir di September 2002 ini. Berarti tinggal 2 lagi nih kayaknya yang bakal webinarnya ada nih. Nah, hari ini webinar ini terlaksana karena berkat kerjasama antara TTG, Tempat Trainers Guide, dengan Ibu Nina Nugroho. Jadi beruntung banget kita sudah menyaksikan beberapa topik yang berguna gitu ya untuk para perempuan khususnya dan peserta yang hadir di sini pada umumnya. Jadi bapak-bapak juga boleh ikutan gitu ya. Baik, nah tema terbesarnya itu sebenarnya ada 3 di webinar ini, kebanyakan tentang profesi, keluarga, dan sosial. Nah, hari ini kita akan mendengarkan webinar yang bertajuk Healing Journey. Ya, karena sekarang banyak banget ya istilah hilang healing gitu ya. Atau hilang aja orangnya gitu kan. Hilang healing ini, nah kita akan mendengarkan nanti paparan tentang healing journey ini dari Kak Lia nih. Baik, nah saya akan menjelaskan sedikit tentang Tempat Trainers Guide yang menyumbangkan gitu ya 52 trainersnya untuk berbicara di gerakan Aku Berdaya. Kalau Tempat Trainers Guide sendiri adalah sebuah komunitas gitu ya atau wadah gitu yang tempat para trainer berkumpul. Jadi ini asosiasi trainer dan pebisnis training yang telah menjalani program inkubasi Tempa Mentoring Program selama beberapa bulan. Awalnya sangat lama, 8 bulan ya Kak Novia, tapi belakangan sudah lebih singkat, cuman cukup padat juga journey yang dialami oleh para trainer ini. Lead mentornya adalah Bapak Dr. Indrawan Nugroho, kemudian ada yang tergabung di sini ada sekitar 170 trainer yang ahli pada bidangnya masing-masing dan memiliki standar kualitas dan semangat tertinggi untuk membuat perbedaan nyata bagi kliennya. Jadi para trainers di Tempat Trainers Guide ini, TTG, itu berusaha untuk memberikan solusi untuk negeri ini. Keren banget kan ya? Oke, nah Tempat Trainers Guide sendiri itu didirikan atau dideklarasikan tanggal 25 Februari 2016. 25 Februari ini ulang tahun aku juga, catat ya Kak Novi. Iya, catat nih, catat banget. Dan visinya adalah menjadi asosiasi trainer di Indonesia yang selalu berprogresif dan menjadi acuan untuk menjamin standar kualitas pelatihan di Indonesia atau pelatih-pelatih di Indonesia. Sedangkan kalau gerakan Aku Berdaya ini adalah sebuah tema yang menjadi jiwa dari semua produk dan aktivitasnya dari Ibu Nina Nugroho, istri dari Pak Indrawan Nugroho ya. Ibu Nina percaya bahwa wanita Indonesia itu adalah individu yang berdaya sebetulnya dalam apapun peran yang dimainkannya. Professional Women's Week atau PWW adalah sebuah perayaan atas keberdayaan itu. Keberdayaan menjadi fondasi utama negeri ini, masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi ada hashtagnya yang sudah mulai dikenalkan, yaitu hashtag Aku Berdaya. Ini memiliki makna bahwa wanita pada dasarnya sudah memiliki daya dalam dirinya. Secara alami, wanita mampu memikul rasa sakit melahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya, itu deh pokoknya yang paling hebat ya dari perempuan ya. Kemudian wanita juga memiliki kemampuan multitasking serta keluasan hati yang tidak ada ujungnya. Bemper emosinya tuh tebal banget gitu. Terus juga wanita adalah tonggak keluarga
Jadi istilah pemberdayaan itu tidak dikenal di sini gitu ya, melainkan yang dikenal adalah keberdayaan. Jadi wanita bukan perlu diberdayakan, apalagi diperdaya ya, melainkan harus dijelejitkan keberdayaannya. Jadi itu misi dari gerakan Aku Berdaya ini. Keren banget ya. Baik, nah hari ini pembicara yang akan mengampu webinar hari ini adalah Teteh Nuliza Rahma Tristina Rum, ya yang dikenal sebagai Kak Lia gitu ya. Beliau ini adalah praktisi psikologi untuk keluarga, juga sering melanglang buana sebagai trainer, konselor maupun psikoterapis. Juga sudah ada bukunya ya. Nanti Kak Lia ini akan menjelaskan apa aja nih buku yang sudah dihasilkan. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Dengan begitu ini Kak Lia silahkan menjelaskan tentang materinya hari ini, The Healing Journey. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ami. Terima kasih banyak. Izinkan saya share screen dulu ya, sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah muncul dalam. Oke, suara saya kedengaran ya? Terima kasih banyak Mbak Ami, terima kasih banyak semuanya. Dan saya siapa-siapa aja yang ada di sini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama terima kasih banyak dari dalam hati yang terdalam. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Karena kan yang seperti kita tahu ini hari Minggu ya. Hari Minggu itu mungkin waktunya sama keluarga, waktunya jalan-jalan, atau waktunya healing kali ya. Waktunya healing kata-katanya, waktunya healing. Tetapi di sini Bapak dan Ibu semuanya meluangkan waktu untuk ada di sini, mau meluangkan waktu untuk hadir di sini. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang saya temui dari pagi hingga petang adalah hadiah dari Tuhan untuk saya, hadiah dari Allah untuk saya. Sehingga saya yakin bahwa pertemuan kita kali ini pasti juga ada hikmah tertentu, ada pelajaran tertentu, ada insight tertentu. Dan saya doakan kepada supaya Bapak dan Ibu semuanya, Mas dan Mbak yang hadir di sini juga mendapatkan hadiah dari Tuhan sesuai dengan harapan dan impiannya masing-masing. Nah, sebelumnya boleh izinkan tadi saya menyapa sedikit, ada yang dari Makassar tadi ya Mbak Ami ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Banten, kayaknya dari mana-mana nih. Terima kasih banyak hadir di sini. Wow, Binjai Sumatera. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sekarang kita boleh izinkan saya perkenalkan diri. Apa slide saya sudah bisa kelihatan? Sudah aman. Mbak Lia. Sudah, baiklah. Nah, di sini nama saya Nuzulia Rahma Trisinarum. Ini memang kadang-kadang orang jadi belibet ya ngomongnya Nuzulia Rahma Trisinarum apa. Karena itu panggilannya simpel aja jadinya Lia gitu. Biar nggak beribet ngomongnya. Tapi karena memang ini nama yang sudah hadiah dikasih dari orang tua, ya udah saya selalu menunjukkan nama ini ya. Dan saya mohon doanya bagi Bapak dan Ibu semuanya, mohon doanya agar saya lebih bisa banyak membantu wanita dan keluarga agar mendapatkan hidup yang penuh makna, agar mereka bisa bertumbuh dan mendapatkan hidup yang penuh makna. Di sini ada beberapa hal. Nah, alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur karena dengan profesi yang saya jalani ini, saya jadi punya kesempatan untuk membantu berbagai kasus kehidupan wanita dan keluarga. Harapan saya adalah agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk para wanita dan keluarga. Menjadi wanita berdaya ya tadi seperti yang sudah Mbak Ami sampaikan di depan tadi.
Oh, ada yang mengatakan belum kelihatan share screen-nya. Apakah belum kelihatan? Sudah, Mbak. Saya sudah. Oh, sudah. Ada yang sudah ya. Baiklah. Nah, saya sebagai ibu dari 2 orang anak yang senang belajar, jadi senang belajar ke berbagai tempat dan ada berbagai sertifikasi atau pengalaman di berbagai training dan seminar dalam bidang self development dan mental health. Dan pada suatu kesempatan saya juga sangat bersyukur bahwa mendapat scholarship dari 2 organisasi internasional yang ada di Houston di Amerika dan di Bangalore dalam bidang kesehatan mental. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang beberapa kegiatan yang saya lakukan, yaitu melakukan psikoedukasi, konsultasi, coaching, konseling, healing, dan ada juga menjadi narasumber di beberapa media dan berbagai seminar. Nah, ini buku yang buku antologi. Kebetulan saya mengasuh kelas writing terapi. Dalam kelas itu kita sama-sama menulis, kemudian menghasilkan sebuah buku. Jadi proses healing juga yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Ini buku, dan ada satu buku juga yang saya tulis sendiri tentang wanita juga, nih, wanita dan kecemasannya. Dan karena saya nggak menyangka pada saat itu ternyata habis gitu bukunya, sehingga harus cetak wanita dan kecemasannya. Ini adalah hal yang beberapa buku ya, yang ada buku-buku lainnya, tapi karena sudah tidak diterbitkan lagi, nggak saya tampilkan di sini. Oke, terima kasih banyak karena sudah bersama-sama ada di sini. Nah, karena tadi kita sudah kenalan, dan terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk berkenalan, karena itu sama-sama sekarang yuk kita mau mulai perjalanan ini. Saya nggak menyebut bahwa ini adalah sebagai sebuah webinar ya, sekedar webinar, tetapi kita sama-sama memaknakan bahwa ini selama nanti kita sampai jam 11:30 adalah sebuah perjalanan dalam diri kita. Ya, lalu kita di sini untuk apa sih sama-sama? Dan saya harapkan bahwa kita semua punya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemaknaan dan hikmah. Kenapa? Karena kalau cuma secara konsep, kita semua juga bisa merasakan itu ya, semua secara konsep kita semua sering belajar kemana-mana. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Mas dan Mbak yang ada di sini pasti juga orang-orang yang senang ilmu, jadi sudah kemana-mana gitu. Jadi secara konsep itu kita mudah mendapatkannya, bisa cari di internet atau dimanapun. Tetapi kita sama-sama niatkan saat ini agar bahwa ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya secara konsep saja, tetapi bisa masuk ke dalam hati, agar menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita sama-sama niatkan untuk mendapatkan pemaknaan dan hikmah di dalam perjalanan kita selama beberapa jam ke depan. Untuk itu, tadi kita sudah berdoa, kita berdoa lagi ya untuk perjalanan kita kali ini. Bagi yang Muslim, kita boleh membaca Al-Fatihah, dan untuk yang lain sesuai dengan kepercayaannya, agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa untuk memulai perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Sekarang kita mulai perjalanan kita. Kalau kita bicara tentang healing, ini tentang healing. Kita lihat gambar ini, apa sih sebenarnya ketika kita lihat gambar, ketika kita dengar kata healing, apa yang sebenarnya dirasakan sama kita? Apa yang kita maknakan selama ini tentang healing? Healing kadang orang sering bilangnya sebagai jalan-jalan, ya kan? Atau apa ya, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kadang bahkan kayak misalnya jalan sama teman, atau nonton, cari hiburan gitu.
kulineran itu disebut healing. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini explore ke berbagai tempat gitu, itu adalah healing. Bahkan sampai ke berbagai negara. Terus kulineran, makan-makan, dan tentu saja shopping mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang explore ke alam, yang sekarang juga rutin untuk explore ke alam, dan itu juga orang sering bilang itu sebagai healing. Tetapi sering sekali ternyata banyak sekali yang saya temukan, yang kita bisa jadi kita juga menemukannya bersama-sama bahwa ternyata katanya disebut healing itu, ternyata kok ada yang bilang sudah healing masih tetap pening. Sudah healing kenapa sih kok perasaannya masih sama aja? Sudah healing kenapa nggak berubah? Sudah healing kenapa nggak ada progres? Sudah healing kenapa kok rasanya kayak masih ada yang mengganjal di hati? Nah, ada banyak sekali yang mengatakan seperti itu, bahkan beberapa yang konsultasi atau konseling juga mengakui bahwa beberapa dari mereka memang sering melakukan healing, tapi itu tidak membuat masalahnya selesai, perasaannya menjadi lebih baik, kemudian kehidupannya menjadi lebih baik, tidak. Bahkan ada juga suami istri yang tadinya terlibat konflik, kemudian memutuskan untuk melakukan yang katanya healing, lalu setelah pulang dari healing yang tanda kutip ini, ternyata malah justru semakin konfliknya semakin parah dan bahkan bercerai. Lalu kenapa ya bisa begitu? Padahal kan katanya sudah healing, ya. Tetapi kenapa jadi tambah pening, tambah pelik masalahnya, nggak selesai. Karena itu kita juga mesti tahu apa yang disebut dengan healing. Nah, ini beberapa indikator diantaranya. Kalau kita belum healing, kita kan sering juga nih klaim bahwa mau healing dulu tapi kalau kita masih punya indikator-indikator seperti ini, menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum benar-benar melakukan healing. Nah, indikator itu diantaranya nih, coba kita cek masing-masing, kita nggak perlu lihat-lihat keluar orang lain gimana, kayak gimana, tapi kita masing-masing cek ke diri kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa bisa jadi di bagian terdalam diri kita ini merasa yang belum lepas, kayaknya ada sesuatu ya, kayaknya apa sih, tapi nggak tahu itu seperti apa, nggak tahu itu apa, tapi rasanya nggak enak. Terus kadang ada yang bilang juga bahwa saya merasa senang sih pada saat melakukan healing itu, dalam tanda kutip itu ya, pada saat melakukan jalan-jalan itu merasa senang, tapi kok rasanya hanya saat itu aja ya. Saat itu ya memang senang, mungkin beberapa hari setelahnya juga senang, tapi selanjutnya kenapa masih terus berjuang dengan perasaan yang sama? Lalu ada juga mungkin yang merasa kok rasanya masih ada yang mengganjal di hati dan pikiran ya, kayak ada beban berat apa gitu. Kemudian ada yang masih mudah tersinggung, masih ngegas kalau bicara gitu kan, kalau bicara terus masih nyala-nyalahin orang dan keadaan, masih sering ngerasa sedih, cemas, dan banyak pikiran banyak hal. Masih baperan, masih sensitif dengan kata-kata atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dan masih berjibaku di masalah yang sama, belum ada progres. Nah, kalau kita mengklaim bahwa kita sudah melakukan healing itu, tapi ternyata memang masih ada beberapa indikator ini, ya, itu artinya berarti kita memang belum benar-benar melakukan healing. Lalu sebenarnya apa sih healing itu? Nah, karena supaya kita bisa melakukan healing, tentu kita perlu tahu dulu dong, healing itu seperti apa. Nah, saya menyimpulkan sedikit, jadi kalau dari KBBI online, healing itu diartikan sebagai sembuh, pulih, mengobati, atau menjadi sehat kembali. Sering juga untuk medis juga ya, ini juga bisa dimaknakan untuk medis. Kemudian dalam sebuah jurnal juga, atau para peneliti ini, dalam beberapa jurnal ini, para peneliti itu sudah mencari tahu tentang apa sih makna healing itu, dan bahkan sejak 2015 yang mereka catat itu menghasilkan ribuan arti pemaknaan tentang healing, dan mayoritas dari yang dicari itu pemaknaan healing artinya itu mengatakan bahwa risetnya ya mengatakan bahwa healing adalah tentang pengobatan dan penyembuhan. Kemudian beberapa ahli lainnya, ini banyak sebenarnya yang mendefinisikan healing seperti apa. Jadi saya simpulkan aja bahwa beberapa ahli lainnya menyebutkan bahwa healing adalah repair and recovery, proses menata kembali yang terkait juga dengan multidimensional aspek tentang psikis, fisik, spiritual, dan sebagainya. Kemudian healing adalah sebuah proses untuk menemukan diri, merasakan utuh sebagai pribadi.
Nah, kalau kita hubungkan dengan psychological healing, itu artinya terkait dengan kondisi psikologis dan mental. Nah, ini yang kita sebut dengan healing. Lalu sekarang tadi kan kalau healing, kemudian kenapa yang kita lakukan kayak jalan-jalan, piknik, kulineran dan sebagainya itu tidak menjadi healing, karena bisa jadi itu hanya refreshing. Kalau refreshing itu apa sih? Refreshing itu dalam bahasa Inggrisnya berarti kan menyegarkan ya, refresh ya. Dan dalam KBBI itu tidak ada ya karena ini bahasa Inggris, tetapi dia merujuk pada rekreasi. Ternyata refreshing ini merujuk pada rekreasi, jalan-jalan seperti yang sering kita lakukan ini. Dan rekreasi ini artinya adalah penyegaran kembali untuk badan dan pikiran dan sesuatu yang menggembirakan hati. Jadi kalau yang kita lakukan yang kita selama ini istilahkan sebagai healing itu memang menyenangkan, iya benar itu memang menyenangkan dan itu memang menggembirakan hati dan membuat refresh kembali ya, karena refreshing ini adalah aktivitas untuk menyegarkan kondisi tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh banyaknya aktivitas kita kayak capek, lelah di pekerjaan, mungkin di ibu-ibu ya yang di rumah tangga lelah dengan rutinitas dan akhirnya dengan melakukan aktivitas yang kita sebut jalan-jalan, rekreasi dan sebagainya, piknik, itu dapat membuat kita refresh. Dan ini memang sesuatu yang menghibur diri. Jadi kita tadi sudah bisa membedakan ya, ada perbedaan ternyata antara healing dan refreshing. Jadi kalau healing ini prosesnya bertahap, dia bersifat jangka panjang. Healing adalah sebuah proses untuk menghadapi luka batin. Jadi ada mungkin emosi-emosi tertentu, ada sesuatu yang membuat kita luka di dalam hati kita, itu kita menghadapi itu. Terkadang healing ini bisa dilakukan sendiri, ya self healing atau sering disebut sebagai self healing. Namun ada kalanya juga membutuhkan pendampingan dari ahli karena beberapa tema tertentu, mungkin ada trauma dan sebagainya, mungkin berat ya, sehingga tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi ada juga yang bisa dilakukan sendiri. Nah, healing ini dapat membawa kepada kebahagiaan sejati, ketenangan, kedamaian, dan kepuasan hidup. Kalau refreshing ini cenderung instan dan cepat, memang menyegarkan badan dan pikiran, dan kesenangannya hanya sementara atau di saat itu saja, atau hanya beberapa saat setelahnya. Gitu. Kesenangannya seperti itu. Dan bahkan refreshing itu sering adalah sebagai pengalihan. Maksudnya pengalihan gimana? Misalnya kita ada konflik, kita tahu terus rasanya nggak nyaman. Mungkin kita punya masalah ya, masalah emosi, masalah tertentu yang menimbulkan emosi tertentu. Misalnya kita sebut saja emosinya kesal, marah pada suatu hal, marah pada orang atau pada suatu hal. Kemudian itu ada emosinya itu. Nah, karena kita tadi tidak menghadapi emosi, akhirnya kita melakukan pengalihan. Pengalihannya dengan cara refreshing ini jalan-jalan, sehingga kayaknya nih ya, kita ngerasa kok seger gitu, kayaknya ngerasa tenang, nggak rasanya merasa lebih senang, lebih bahagia. Padahal sebenarnya itu hanya bersifat pengalihan. Jadi healing ini apa ya kalau mau kita simpulkan healing ini? Maka healing ini adalah proses perjalanan ke dalam diri untuk menyembuhkan luka jiwa kita. Jadi memang ada niat tertentu ya, kita melakukan proses perjalanan ke dalam diri. Yang selama ini malah kita justru keluar ya, proses perjalanan keluar gitu. Padahal sebenarnya healing adalah proses perjalanan ke dalam diri. Ke dalam diri untuk menyembuhkan luka jiwa kita, untuk membuang sampah-sampah emosi. Jadi dalam perjalanan hidup kita, bisa jadi kita sudah memendam banyak sekali emosi-emosi yang tidak menyenangkan dan tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, kita sering sebutnya itu sebagai sampah-sampah emosi. Kalau sampah-sampah emosi ini terlalu banyak, bisa menjadi beban emosi kan. Dan inilah yang perlu kita buang sampah-sampah emosi ini. Tentu tidak semua emosi kita buang ya, karena ada emosi-emosi yang juga baik bagi diri kita. Tapi sampah-sampah emosi ini yang perlu kita buang. Emosi yang kita sebut kayak misalnya marah, itu sebenarnya adalah suatu hal yang netral ya, dan tapi dalam porsi yang wajar. Kita boleh merasa marah, cemas, itu nggak apa-apa gitu. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi jika ini
bisa kapasitasnya sudah terlalu banyak atau mungkin terlalu besar dan sebagainya, itu yang inilah yang akhirnya akan menjadi sampah-sampah emosi buat kita. Kemudian healing juga sebagai proses menata pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita. Kan kalau ada banyak hal, sama kayak kita sebenarnya seperti kita healing itu proses pembersihan ya, termasuk sebagai proses pembersihan. Kalau kita bersih-bersih rumah, tentu kita tadi ya, kita bersihkan sampah-sampahnya, kita juga menata agar lebih nyaman terasa di kita. Kemudian healing itu adalah juga yang kita lakukan adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bertumbuh, menjadi berdaya, lebih tenang, damai, bahagia, dan bahkan bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, kenapa sih kita penting melakukan healing? Perlu nggak ya? Apa nggak cukup dengan refreshing aja? Ya udahlah, toh udah bikin seneng gitu kan, kayaknya udah nggak kenapa-kenapa gitu. Kenapa kita penting melakukan healing? Itu sebenarnya karena berhubungan dengan banyak aspek dalam kehidupan kita. Tadi kita lihat kalau kita menyimpan terlalu banyak sampah emosi, kemudian itu menjadi beban, pada akhirnya itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Kita sulit melangkah maju, kita sulit menggapai impian-impian kita, goal-goal yang kita miliki. Itu karena terlalu banyak beban emosi. Kemudian kita juga jadi bahkan bisa kehilangan jati diri kita. Kita bahkan bisa kehilangan jati diri kita. Nah, kemudian kenapa kita perlu melakukan healing itu juga karena kalau kita rasakan misalnya kita terlalu banyak beban, itu akan terlalu banyak menyimpan sampah-sampah emosi, kemungkinan juga nanti akhirnya lama-lama kita tidak bisa mengontrol perilaku kita dan bisa menimbulkan konflik dengan pasangan, dengan anak gitu kan, dengan anak kita jadi nggak sabaran, bawaannya kesel, dan bisa menimbulkan banyak konflik juga di dunia pekerjaan, di sosialisasi kita. Nah, itu kenapa penting, karena kita melakukan healing ini, karena dengan healing ini tadi, kalau kita melakukan healing, kita akan lebih bisa menemukan diri sendiri, kita akan memahami proses perjalanan hidup kita, sehingga dengan memahami apa yang terjadi dalam hidup kita, memahami emosi-emosi kita, kita juga jadi lebih ringan, kita juga jadi akhirnya lebih kita lebih mudah untuk menerima segala sesuatu, lebih lapang. Kemudian ini akan membuat hidup kita bersama pasangan lebih harmonis, lebih menyenangkan, kemudian bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, dan bahkan akan lebih ringan untuk tadi mencapai goal-goal kita, memudahkan kita untuk menggapai impian-impian kita. Nah, lalu bagaimana sih caranya melakukan healing? Tapi sebelum kita masuk ke sana, bolehkah tadi saya membaca beberapa catatan, ada yang katanya slide-nya nggak kelihatan, ada yang katanya sulit. Ini saya boleh confirm dulu ya, untuk yang lainnya apakah sama atau muncul? Tadi karena banyak sekali muncul di chat ini. Aman, Kak. Aman, baiklah. Terima kasih. Mungkin karena sinyal ya Mbak yang di sana tadi ya, yang slide-nya tidak muncul barangkali karena sinyal. Terima kasih ya. Baiklah, sekarang tadi kan kita sudah membedakan, kita tahu mengapa penting melakukan healing. Nah, supaya sekarang bagaimana sih caranya melakukan healing? Yang pertama, untuk melakukan healing kita perlu paham prinsipnya dulu ya. Prinsip healing. Prinsip healing itu apa? Satu, dia adalah sebuah proses. Karena dia sebuah proses, tentu aja dia nggak instan kan, nggak instan. Jadi dan nggak langsung hilang seluruhnya. Maksudnya, misalnya nih kita anggap aja ya tadi ya, kita punya marah, kita punya kemarahan rasanya, punya kemarahan yang skalanya kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, 1 paling rendah, 10 paling tinggi, itu mungkin 10, anggap aja 10, skalanya 10. Kemudian kita melakukan proses healing. Itu bisa jadi seringnya sih nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk langsung tiba-tiba jadi 0 gitu. Belum bisa jadi nggak langsung seperti itu, tapi mungkin dia bertahap. Bisa jadi dari 10
jadi 5 gitu kan, jadi 10 masih jadi 8, atau bahkan jadi 10 jadi 9, kok cuma turun dikit aja sih, nggak apa-apa gitu. Walaupun itu misalnya skalanya tadi 10 kemudian jadi 9, setelah melakukan healing skalanya turun jadi 9, kok kayaknya cuma dikit banget, tapi nggak apa-apa, sekalipun sedikit kita tetap perlu menghargai diri kita tetap perlu berterima kasih kepada diri kita karena kita sudah berproses, sudah mau melakukan itu. Dan 9 itu pun adalah sebuah progres, jadi jangan terlalu keras juga sama diri sendiri nih tentang healing tadi. Kenapa ya masih kayak gini aja rasanya, kenapa sih nggak hilang-hilang, kenapa masalahnya belum selesai. Loh, bisa jadi bukan yang belum selesai, sebenarnya kita udah berprogres kok, cuma mungkin karena kecil jadi nggak kelihatan, tetapi progres itu pun adalah sesuatu yang perlu kita hargai. Kita perlu berterima kasih juga kepada diri kita karena ada progres itu. Kemudian healing ini adalah yang kadang-kadang bisa kadang sudah skalanya sudah turun tapi nanti naik lagi. Maksudnya misalnya kadang-kadang udah ngerasa nggak apa-apa, ada trigger lagi, akhirnya kita muncul lagi perasaan yang dulu kita pikir sudah hilang. Tapi memang karena belum hilang seluruhnya, kan memang belum hilang tadi ya, belum hilang seluruhnya. Jadi bisa aja dengan adanya trigger itu muncul lagi. Nah, nggak apa-apa, itu berarti kalau ada trigger itu saatnya kita melakukan healing lagi gitu, sehingga skalanya tadi bisa turun lagi. Jadi artinya healing ini adalah proses yang berkelanjutan terus-menerus, ya, sebuah proses yang terus-menerus dilakukan. Kemudian yang kedua, prinsipnya healing ini adalah membutuhkan keberanian. Kenapa sih membutuhkan keberanian? Karena banyak sekali yang tadi nggak berani melakukan healing itu, tetapi malah lebih memilih refreshing. Jadi nggak semua orang, atau mungkin bahkan banyak orang yang nggak berani melakukan healing. Kalau beberapa pengalaman saya juga ada yang oke melakukan konseling, ya mereka mau melakukan konseling, tapi begitu menemukan akar masalahnya kurang berani melakukan healing gitu ya, nggak berani melakukan healing karena dengan alasan nanti kan jadi muncul lagi perasaan-perasaannya, harus menggali lagi, itu kan memang nggak nyaman ya. Itu nggak nyaman karena kalau healing itu berarti kita melakukan perjalanan ke dalam diri. Nanti mungkin akan menemukan emosi-emosi dulu yang sampah-sampah emosi tadi yang sudah kita pendam lama, dan itu memang rasanya nggak menyenangkan, rasanya sesak, rasanya entah apapun. Beberapa orang tentu merasakan hal yang berbeda-beda gitu. Dan sehingga orang itu nggak berani, sering kita itu nggak berani melakukan itu. Malah akhirnya tadi mengalihkan dengan refreshing, dan merasa sudah sudah senang, sudah baik-baik saja. Padahal sebenarnya enggak ya, karena emosi-emosi yang memang sampah-sampah emosi tadi yang memang belum dibuang, dia masih tetap akan ada. Sama kalau kita di rumah, kita ngerasa udah baik-baik aja, padahal sebenarnya misalnya nih, rumah kita misalnya lagi berantakan, kemudian mau datang orang, ada orang mau datang, kayaknya kita harus beresin tapi nggak sempat, ya udah ini sampah-sampahnya kita taruh aja deh, kita simpen aja gitu. Kemudian kita terus udah ngobrol-ngobrol, temennya pulang dan sebagainya, besok-besok ada teman lagi mau datang, kita lupa nih sama sampah-sampah yang tadinya sudah kita simpen, datang lagi, akhirnya terlalu banyak sampah emosi. Nah ini kan jadi sampah-sampah emosi ini kan nggak bisa hilang ya, sama di rumah kita, dia memang tidak akan bisa hilang kalau tidak dibuang. Begitupun dengan sampah-sampah emosi di dalam diri kita, dia nggak hilang kalau kita tidak meluangkan waktu khusus gitu ya, dengan tujuan tertentu yang memang untuk menghilangkan sampah-sampah emosi itu. Jadi healing ini membutuhkan keberanian, tidak mengalihkan pada hal lain, dan juga tidak ditunda. Sebaiknya tidak ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda, itu nanti dia akan menumpuk. Kemudian kita menemukan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan gitu kan, sehingga kita rasanya udah nggak apa-apa, jadi lupa sama emosi-emosi kita itu, padahal sebenarnya itu masih ada gitu. Dan akhirnya lama-lama suatu hari, seringnya nih dari pengalaman banyak sekali orang, pada akhirnya ketika tadi tidak dibuang sampah-sampah emosinya, suatu hari akan merasakan sendiri berat, lelah secara mental seperti itu. Jadi ini ada 2 prinsip dalam healing. Lalu bagaimana caranya melakukan healing itu? Nah, caranya melakukan healing adalah 1, kita perlu menyadari. Nah, kita perlu tahu dulu nih, kalau kita mau melakukan healing, tentu kita perlu tahu dulu apa ya rasanya kira-kira yang
mungkin ada sesuatu nih yang nggak pas dalam diri kita, ada sesuatu, maksudnya nggak pas tuh kayaknya ada yang masih ganjel di perasaan kita, kayaknya kalau orang ngomong tertentu itu kok kayaknya kita tersinggung gitu kan, cepat aduh kenapa ya, atau perasaan perilaku tertentu. Nah, kita perlu menyadari dulu nih apa ya yang tadi yang tidak selesai di dalam diri kita gitu. Karena bagaimana kita mau membuang sampah itu kalau kita nggak menyadari juga ada sampah di dalam diri kita gitu kan. Jadi kita perlu menyadari dulu caranya seperti apa menyadari, kayak contohnya nih misalnya ada anak mungkin anggap aja usianya 2 tahun. Ada anak usia 2 tahun kemudian dia menumpahkan makanan dan minuman tuh. Dan sebagai orang tua itu kita lihat respon kita apa. Kalau anak 2 tahun menumpahkan makanan dan minuman, tentu ya mungkin kita kesal juga, tapi bisa jadi skalanya dari 1 sampai 10, 1 rendah, 10 tinggi, mungkin skalanya ya cuma 2 gitu kan. Ih capek deh, aduh udah dibersihin, ditumpahin lagi gitu. Kesel gitu kan. Tetapi ada juga kan kalau misalnya kita ternyata dengan kejadian itu, dengan peristiwa itu, kita responnya marah-marah, bahkan memukul, membentak anak gitu kan, kesel sama anak, terus wah itu malah ngomel-ngomel, itu kan skalanya sudah marah-marah gitu, marah-marah skalanya sudah marahnya tinggi, kesalnya tinggi. Nah itu berarti ada sesuatu yang kita sadari dulu, kok aku begini ya, kenapa ya, padahal kan cuma numpahin aja, kenapa kok aku marahnya berlebihan ya gitu. Nah pertama kita menyadari itu. Atau kalau misalnya nih kita lagi bersosialisasi, lagi berhubungan sama orang, kadang-kadang ada sesuatu hal yang sedikit gitu, terus kemudian kita tersinggung, ngegas, marah gitu, atau bahkan sebaliknya kita jadi baperan, sensitif, ya udahlah kalau gitu nggak usah aja, ya udahlah aku nggak usah ngelakuin itu lagi. Pokoknya cepet sekali ngerasa tersinggung, ngerasa sensitif, ngerasa pengen ngambek gitu ya, ceritanya ngambek lah, akhirnya ngambek gitu. Itu juga kita juga perlu menyadari kenapa ya kok aku gitu aja ngambek ya, kenapa kok aku gitu aja kok atau responnya kok marah ya. Nah itu pertama kita perlu menyadari itu, jadi disadari. Kemudian langkah yang kedua adalah kita memeluk diri. Maksudnya apa? Nah kalau tadi kita sudah menyadarinya, maka yang kedua itu kita izinkan dulu, emosi-emosi itu ada gitu. Jadi kita lakukan perjalanan ke dalam diri nih. Misalnya contohnya tadi kan ada anak yang menumpahkan mainan nih, ada menumpahkan mainan dan orang tua yang marah-marah. Itu kita lakukan perjalanan ke dalam diri. Kita rasakan perasaan kita, kenapa ya aku marah tadi, kenapa ya seperti itu. Kemudian kita mungkin biasanya akan muncul beberapa peristiwa yang tiba-tiba muncul aja di dalam pikiran kita. Nah dari sana bisa juga kita akhirnya menyadari bahwa bisa jadi karena dulu waktu kecil sering disalah-salahin juga, sering dibentak-bentak juga, sehingga tanpa sadar perilaku kita seperti itu. Oh dulu aku sering banget dicubit, misalnya seperti itu. Oh ini yang bikin. Terus rasanya gimana? Rasanya nggak enak. Nah itu perasaan-perasaan itu jangan dialihkan kalau sudah muncul. Nggak apa-apa, izinkan saja hadir. Contohnya misalnya perasaan tadi yang kedua, kenapa kita cepat tersinggung ya kalau bersosialisasi, cepat ngambek atau bahkan cepat marah, ngegas, marah. Kita juga perlu tahu apa ya kenapa kita seperti itu. Oh mungkin selama ini kita merasa nggak dihargai. Mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup kita di masa yang lalu merasa tidak dihargai, merasa direndahkan sama orang lain, sehingga pada saat sekarang gitu ada trigger, ada tema yang sama gitu, ada kata-kata yang sama mungkin atau perilaku yang mirip, itu kita langsung membuat benteng pertahanan diri dengan cara marah gitu kan, dengan cara ngegas, dengan cara menunjukkan power yang lebih besar gitu. Atau dengan cara tadi ngambek, dan sebagainya. Itu adalah tadi ya kita prosesnya. Nah itu kita perlu tahu kenapa ya. Oh mungkin karena aku nggak dihargai, mungkin karena dulu pernah direndahkan sama orang lain, mungkin pernah apa-apa, dan semuanya itu kita lakukan perjalanan ke dalam diri karena setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Dan jika emosi itu muncul tadi ya, emosi-emosi itu muncul, izinkan saja emosi itu hadir.
izinkan saja gitu kan, biarkan emosi itu mengalir. Iya, sambil kita peluk diri kita ya, sambil kita peluk diri kita. Iya, oh iya aku dulu sedih banget karena misalnya dulu sedih banget karena dimarahin sama orang tua, dulu sedih banget karena aku merasa nggak berdaya, dulu direndahkan, sedih, peluk-peluk diri kita dan biarkan semua emosi itu hadir dan mengalir sambil kita memeluk diri kita. Lalu yang setelahnya adalah setelah kita melakukan itu, kemudian tahap selanjutnya kita melepaskan. Jadi tadi ada emosi yang sudah kita sadari, kita sudah tahu, sudah izinkan mengalir, kita peluk juga emosi-emosi itu, kita peluk diri kita, saatnya kita lepaskan. Kenapa? Karena menggenggam masa lalu yang menyakitkan itu hanya menambah luka dan beban hidup. Jadi pada saat ini nih ya, pada saat ini individu dewasa, ciri individu dewasa adalah 100 responsibility. Maksudnya adalah bahwa kita bertanggung jawab penuh terhadap diri kita. Jadi kita lepaskan itu tentang oh iya, gara-gara orang tua kita nih, oh gara-gara orang tua yang toksik nih jadi kayak gini. Oh gara-gara ada teman sih yang kayak gitu sih perilakunya. Nah, hal-hal seperti itu kita lepaskan. Kemudian oh iya, kemudian kita juga perlu lepaskan harusnya. Maksudnya apa? Kadang kita sering sekali harusnya kan dia nggak seperti itu ya. Harusnya dia tuh kalau misalnya nggak suka itu ngomongnya ya jangan di belakang dong. Harusnya ya dia ngomong langsung aja kan, kita belak-belakan aja. Harusnya gitu. Padahal kata harusnya itulah yang akhirnya membuat kita sulit untuk melepaskan. Ya kita nggak bisa kontrol perilaku orang lain. Dia mau melakukan itu ya udah gitu. Tetap dan yang di perasaan-perasaan kita kalau memang kita nggak suka, nggak apa-apa, nggak sukanya itu kita terima. Iya, aku nggak suka gitu, kesel gitu. Ya sudah kita terima perasaan itu, kemudian kita lepaskan. Dan kenapa kita juga perlu melepaskan? Tadi bukan cukup hanya menyadari kemudian memeluk diri kita, tetapi perlu kita lepaskan karena sama kayak ini kalau kita pegang balon ya, balon itu ringan kan, kita pegang gitu kan. Nanti tapi kalau kita pegangnya lama dalam setiap misalnya perjalanan hidup kita dari kecil, remaja, kemudian sampai sekarang dan kita pegang terus balon itu, lama-lama kan juga capek, lama-lama juga lelah gitu kitanya. Itulah yang dirasakan sama jiwa kita. Kalau kita memegang mungkin yang sesuatu kelihatannya kayak ringan, kayak nggak ada apa-apa, tapi kalau kita pegang terus-menerus lama-lama kita akan merasa lelah. Kita akan merasa lelah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melepaskan, lepaskan aja. Nah, inilah proses healing tadi ya, simple proses healing yang bisa kita lakukan sendiri. Tadi adalah pertama kita sama-sama paham prinsipnya. Prinsipnya itu tadi 2 prinsip, bahwa itu adalah sebuah proses dan memang membutuhkan keberanian. Kalau kita takut nggak apa-apa. Tadi kan kita sudah diajarkan caranya peluk diri kita. Kemudian langkahnya adalah menyadari, karena kita nggak mungkin membuang juga apa yang tidak kita sadari, kita nggak mungkin membuang kalau kita nggak sadar bahwa ada sampah. Kemudian menyadari, memeluk diri kita, karena itu memang menyakitkan ya, nggak enak rasanya, mungkin sedih, mungkin terlalu kecewa, terlalu dalam, nggak apa-apa, kita peluk diri kita, biarkan emosi itu mengalir, biarkan emosi itu hadir, justru bagus. Emosi itu hadir itu justru bagus, karena itu adalah sebagai tanda memang ini saatnya untuk kita lepaskan. 3 adalah dengan melepaskannya. Seperti itulah proses healing. Jadi, nah kalau kita sebutkan tadi, dapatkah jalan-jalan kita itu menjadi sebuah proses healing? Bisa sih, sebenarnya bisa gitu, asal tadi 1, prinsipnya dipenuhi dengan niat yang benar. 2, lakukan caranya. Cara yang 3 tadi kan ya ada. Lakukan caranya dengan tepat. Nah, itu kalau kita juga bisa melakukan itu sambil jalan. Dari pengalaman saya kebetulan saya juga sangat hobi traveling, sangat hobi jalan-jalan gitu kan. Dan dulu sebelum saya memahami tentang healing ini, ya udah jalan-jalan memang refresh, memang menyenangkan gitu kan. Tetapi setelah saya menyadari proses healing, selain saya juga meluangkan waktu sendiri untuk melakukan self healing, meluangkan waktu khusus, saya juga sambil jalan-jalan ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah
proses healing gitu kan dengan cara yang tadi sudah dilakukan. Bisa kok dilakukan di pesawat, di sambil jalan, di bis gitu, maksudnya di pesawat sambil jalan di pesawat, di bis, atau kalau kita ke tempat-tempat alam, nah itu juga bagus, tapi tadi tetap prinsipnya dan caranya tetap dilakukan. Makanya kadang ada yang juga sudah pergi ke alam tapi tidak merasakan healing juga, tapi refresh memang tapi tidak healing ya karena memang kita belum melakukan cara-caranya itu. Jadi boleh juga sambil pergi ke alam, boleh sambil pergi ke kota-kota yang kita sukai, ke negara-negara tertentu, lakukan semuanya dengan prinsip dan cara-caranya. Jadi tetap bisa ya sebenarnya hanya dengan prinsip dan cara tertentu. Maka jadikan setiap perjalanan fisik dan perjalanan hidup kita adalah sebagai sebuah proses untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Mungkin masih sempat kita lakukan sedikit, kita akan melakukan healing sederhana, bisa ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak, mungkin bisa cari posisi atau tempat yang nyaman dulu. Kita akan coba melakukan healing sederhana. Saya mungkin beri waktu sebentar untuk menyiapkan diri. Bapak Ibu boleh mencari tempat yang nyaman. Nah, jika sudah, coba kita sama-sama tarik nafas yang dalam. Yang akan kita lakukan ini adalah sebuah proses healing sederhana, tapi tentu tergantung dari kondisi masing-masing ya, karena di sana saya tidak bisa melihat bagaimana kondisi real di sana. Tapi nanti yang penting tahu caranya seperti apa, nanti bisa coba dilakukan sendiri kalau memang pas lagi ada waktu yang tepat. Nah, setelah ini sekarang kita mulai fokus pada nafas kita, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Nanti yang akan dilakukan adalah kita peluk diri kita. Kita peluk diri kita, kemudian saya akan memutarkan sebuah video atau audio lagu ya. Lagu yang akan didengarkan, hanya yang perlu kita lakukan adalah sambil kita mendengarkan lirik-liriknya itu, sambil kita mendengarkan liriknya, kita sampaikan itu ke dalam diri kita. Jadi sambil kita memeluk diri kita sampaikan lirik-lirik yang ada di dalam lagu ini, kemudian kita sampaikan ke dalam diri kita. Sekarang kita peluk diri kita sambil atur nafasnya. Hembuskan nafas yang dalam, peluk diri sendiri. Kemudian hadirkan lagi peristiwa-peristiwa beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Mungkin ada beberapa tahun yang lalu yang rasanya itu berat dan mengganjal buat diri kita. Rasanya itu melelahkan. Kita hadirkan lagi. Kita rasakan lagi emosinya. Sambil kita peluk diri kita, biarkan mengalir. Biarkan apa adanya. Sekarang kita dengarkan lagu ini sambil kita sampaikan ke dalam diri kita masing-masing.
Jika ada yang tidak mendengar lagu, kita peluk diri kita hadirkan lagi peristiwanya, tetap peluk diri sendiri ya. Perjalanan hidup yang kini hidupku berharap Kalau yang masih belum mendengar suaranya, nggak apa-apa, karena memang kita ini terkait sinyal dan lain sebagainya. Mari kita tetap peluk diri kita sendiri, jadikan saat ini proses untuk kita masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau memang belum ada suaranya nggak apa-apa ya sekarang, karena ada terkendala sinyal mungkin. Mari kita peluk saja diri kita sendiri sambil kita mengenang kembali, menghadirkan kembali emosi-emosi itu, menghadirkan kembali perasaan-perasaan itu. Kita peluk diri kita. Kita sampaikan ke dalam diri kita sendiri. Kita bilang ke diri kita sendiri, terima kasih ya, terima kasih aku mengerti tentang kamu, aku paham. Terima kasih atas semua yang sudah engkau lakukan sampai sejauh ini. Terima kasih karena sudah bertahan, berjalan sejauh ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Sampaikan kepada diri sendiri, sampaikan terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih karena seringkali kita membutuhkan rasa ucapan terima kasih yang selalu kita cari-cari di luar, rasa penghargaan, penerimaan, pengakuan yang padahal sebenarnya itu bisa kita lakukan sendiri, bisa kita dapatkan sendiri di dalam diri kita. Karena itu, ayo sama-sama kita berikan ke dalam diri kita. Kita berikan rasa terima kasih kepada diri kita, kita berikan cinta, ucapkan terima kasih karena dia sudah berjalan sampai sejauh ini, sudah melewati tahap-tahap banyak sekali hal-hal yang mungkin melelahkan, menyakitkan, dan kita sudah berjalan sejauh ini. Sampaikan terima kasih ke diri kita sendiri. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Dan sampaikan ke dalam diri kita bahwa aku menyayangimu, aku menyayangimu. Sambil peluk diri kita, sambil rasakan emosi-emosi yang hadir, kemudian kita bilang ke diri sendiri, aku menyayangimu, aku menyayangimu, aku menyayangimu. Terima kasih kau nggak sendirian, terima kasih kamu tidak sendiri. Terima kasih, tenang ya, aku menyayangimu. Peluk diri kita. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sudah semuanya
kita sudah selesai melakukannya, nanti boleh dilakukan sendiri di rumah ya, dilakukan sendiri pada saat-saat yang tepat di rumah, atau mungkin nanti kalau sudah terbiasa bisa melakukannya juga dalam perjalanan, dalam perjalanan-perjalanan kita. Nah, terima kasih. Sudah selesai prosesnya, kita akan balik lagi ke sini perlahan-lahan, tarik nafas yang dalam lagi. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan saja ya untuk banyak hal di diskusi-diskusi kita setelah ini. Jadi saat ini kita dengan tadi kita sudah tahu tentang refreshing, tentang healing, kemudian apa pentingnya dan bagaimana itu sebenarnya berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Maka sekarang yuk mulai sekarang dan seterusnya kita sering ya melakukan perjalanan ke dalam diri. Jadi selamat berproses, bertumbuh, berdaya, dan hidup penuh makna. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Lia, terima kasih juga nih paparannya tentang healing journey. Ternyata buat healing itu murah merice ya, murah meriah, nggak usah harus ke Bali, ke Paris, ke Swiss gitu. Cukup melakukan perjalanan ke dalam diri ya. Tahu gitu, tiket kemarin nggak usah beli deh jadinya. Terus tadi juga butterfly hug ya, teknik butterfly hug itu memang kelihatannya sederhana tapi memeluk dan kemudian berterima kasih kepada diri sendiri itu adalah satu hal yang bisa mengembalikan diri kita mengembalikan emosi kita menjadi stabil kembali ya kali ya. Iya benar Mbak Ami. Cuma ini saya karena terkendala sinyal, ada beberapa yang akhirnya tidak nyampe ya videonya, mungkin tidak ke sana, sebagian bisa lihat, sebagian enggak, dan kita bisa jadi nggak melakukan prosesnya secara tepat. Beda kalau kita offline ya, kalau offline ini sering kali dilakukan dan itu memang benar-benar hasilnya kelihatan gitu pada saat itu gitu kan. Tetapi karena ini kita sama-sama online, nanti bisa, yang penting tadi kan tahu prinsipnya, tahu caranya, nanti bisa dilakukan sendiri ya. Ya, dan kalau nggak salah tuh video tentang butterfly hug juga ada beberapa ya, Bapak Ibu bisa membrowsingnya juga tentang butterfly. Gimana ampuhnya butterfly hug ini gitu ya di dalam terapi-terapi. Nah, ini kalian lakukan, maksudnya adakan training offline-nya juga gitu atau ada sesi-sesi yang biasanya dilakukan kali ya? Iya, biasanya ada sesi-sesi kelas. Contohnya misalnya tadi writing terapi, itu juga sebuah proses terapi dengan menulis, tapi tetap ada kita praktek, kita menggali diri kita. Kemudian ada self love healing gitu yang di sana juga kita tadi proses memahami diri, tentang bagaimana caranya, dan itu karena memang training bentuknya, tentu kita akan ada banyak prakteknya dan itu benar-benar dilakukan tahap demi tahap. Kalau tadi kan kita sekarang hanya ya yang penting kita tahu aja gitu, tahu dulu gitu kan, tahu kemudian kita resapi ke dalam hati dan kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau dalam training kita benar-benar diajak bersama-sama untuk melakukan. Tuh. Iya, ternyata kalau misalnya offline itu emang keren banget ya, dan efeknya tuh benar-benar secara psikologis itu kena gitu ya. Nah, boleh dong kalian di-share nih kapan sih maksudnya kelas-kelasnya Kak Lia nih, kalau misalnya memang sering diadakan gitu ya. Siapa tahu ada yang mau ikut, saya juga kayaknya mau daftar nih. Terima kasih Mbak Ami, luar biasa Mbak Ami ini juga udah jam terbangnya tinggi banget. Mbak Ami, kelas-kelas yang Mbak Ami. Terima kasih, nanti mungkin bisa pantau di media sosial aja ya gitu ya. Nah, medsosnya kalian apa nih? Boleh tulisin nggak di chat room-nya biar orang-orang langsung follow gitu ya, dan nanti di follow back juga nih sama kalian nih. Oke, ini ada di sini nih. Kelihatan nggak ya di layarnya? Kelihatan, ya udah kelihatan. Oh iya, ini ada nomor handphonenya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsul atau tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi nomor itu. Kemudian ada juga emailnya nih,
Nuzulia Rahma 2017 di Gmail. Kemudian ada juga Facebooknya dan Instagramnya Nuzulia Rahma Tristina Room. Silakan di follow ya. Nah, ini kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan bisa open mic langsung atau chat dulu tulis dulu di chat roomnya. Ini sih Bu Erik nih yang sangat energik dan antusias nih udah mau tanya nih, ada tahapan apa aja sih untuk healing dengan masalah yang berat? Ya memang ada ini ya, apa namanya? Kalau di psikologi kita kenal dari normal, normal bermasalah, masalah psikologis ringan dan masalah yang berat ya kali. Masalah yang berat tuh contohnya seperti apa dulu nih Bu Erlik yang ditanyain? Monggo. Pertanyaannya berarti mau langsung aja. Ini sekarang kita mau jawab-jawab nih Mbak atau Contohnya Iya. boleh open mic, izin. Boleh ya? Silakan. ya, boleh aja ya. Iya, izin dulu. Masalah yang berat seperti yang Mbak Lia sampaikan tadi ya, masalah-masalah masa lalu, inner child yang belum disembuhkan, yang masih menjadi luka batin yang seperti itu, apa ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan sendiri gitu, kita nggak harus ke terapis untuk melakukan itu. Terima kasih Mbak Lia dan Mbak Ami. Oke, ini langsung dijawab apa nunggu lagi? Langsung aja ya. Langsung aja ya kayaknya biar tektok gitu. Oh, boleh. Jadi sebenarnya gini, kalau kita sebut ini istilahnya aja kita sebut sakit psikis gitu ya. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, kita anggap saja ada sakit psikis. Itu sebenarnya sama juga dengan sakit fisik kita gitu kan, sama gitu kan. Jadi fisik dan psikis mirip lah gitu kan. Jadi ada sakit fisik, ada sakit psikis. Nah, kalau kita sakit fisik apa yang kita lakukan? Kan ada juga yang sakit fisik itu kadang kita cuma perlu minum air putih aja terus tiduran gitu kan, capek tiduran. Ada juga yang kita cuma perlu beli obat warung terus udah sembuh gitu kan. Misalnya sakit kepala, beli aja obat udah sembuh gitu. Ada juga tapi sakit yang memang mungkin butuh antibiotik, mungkin bahkan butuh operasi gitu kan. Jadi memang beda-beda tergantung kita nggak bisa menggeneralisasikan. Jadi kayak bukan berarti kalau misalnya dia trauma inner child itu berat gitu atau itu ringan aja, enggak gitu, karena itu kasusnya masing-masing ya, tergantung ke individunya masing-masing. Jadi nanti tergantung dirinya sendiri apakah memang kalau memang bisa sendiri tadi dengan cara tahapan-tahapan yang tadi dilakukan gitu kan, itu bisa gitu kan, bisa akhirnya juga tadi yang saya sebutkan di awal-awal berkurang skalanya. Misalnya ada kesedihan yang mendalam gitu kan, dengan kita melakukan proses itu yang tadinya mungkin sedihnya 9 itu bisa berkurang menjadi 7. Tetapi memang ada hal-hal yang perlu pendampingan sama ahlinya ya. Misalnya sama Mbak Ami juga nih, ya kan, seorang psikolog. Jadi perlu pendampingan ahlinya. Karena sama kayak tadi, misalnya kita mau melakukan operasi kan nggak mungkin juga sendirian kan, pasti harus ada dokter yang mendampinginya gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita memang terlalu dalam lukanya terlalu berat ya memang perlu datang ke ahlinya. Gitu. Nanti dibantu prosesnya juga dibantu. Prosesnya seperti apa nanti beda lagi tergantung masing-masing kondisi ya, karena beda-beda setiap orangnya. Seperti itu Bu Erlik. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Erlik ya. Jadi memang Terima lebih kasih. enak sih kalau misalnya didampingi sama Kak Lianya langsung gitu ya, karena pasti beliau akan tahu persis gitu ya apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor yang tadi itu udah dicatatkan ya. Kalau misalnya memang membutuhkan dampingan untuk melakukan healing ini. Kalau refreshing baru hubungi nomor saya, ajakin saya gitu. Kalau healing baru deh ke Kak Lia ini. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Apakah bisa healing ini dilakukan secara berkelompok, rame-rame gitu ya? Kalau mungkin ada pernah melakukan healing kelompok gitu seperti kepada satu persoalan yang sama gitu kali ya? Kalau healing berkelompok itu biasanya jadi kan kalau misalnya tergantung nih, kalau terlalu banyak orangnya tentu saja jadi dia akan semakin umum ya. Semakin umum yang mau kita healing itu karena banyak nih orangnya. Biasanya
yang lebih mudah kalau misalnya satu komunitas. Karena dalam satu komunitas itu kan masalahnya mirip-mirip. Misalnya komunitas single mom, komunitas anak dengan kebutuhan khusus gitu kan, dengan masalah yang sama kita bisa melakukan healing berkelompok dengan lebih mendalam gitu. Tapi kalau bermacam-macam latar belakang itu ya bisa juga tapi nggak mendalam. Dan yang lebih mendalam lagi tentu kalau pribadi ya, kalau pribadi itu benar-benar disesuaikan. Sama seperti kita jahit baju kan, kalau kita beli di toko ya udah yang ada aja gitu. Tapi kalau kita memang mau sesuai pas dan benar-benar dengan diri kita ya kita jahit sesuai ukuran kita seperti itu. Jadi bisa dilakukan, tapi proses kedalamannya itu mungkin berbeda ya antara sendiri. Semoga menjawab ya Bu Atika ini dari Binjai ini. Pasti lagi makan rambutan Binjai itu. Sama Pak Atika. Baik, terus ini ada lagi Bu Inong ya dari Serang, itu nanya writing terapi itu bentuknya seperti apa, step-stepnya nih khususnya nih kalian nih. Oh, writing terapi itu adalah kalau yang saya lakukan writing terapi itu sebenarnya gini, kalau menulis itu kan orang sering bilang menulis adalah proses healing ya, tetapi seringkali saya melihatnya bahwa itu adalah sebagai bentuk katarsis gitu. Mungkin sebenarnya memang ya membantu kayak mencurahkan perasaan dan sebagainya itu membantu, tetapi itu sebagai bentuk katarsis, bukan benar-benar yang healing dengan pendampingan tadi. Kalau writing terapi itu didampingi, dibantu, ada teknik tertentu, teknik khusus dalam melakukan penulisannya. Jadi bukan cuma sekedar menulis, mencurahkan perasaan hati gitu kan. Walaupun itu bagus juga ya, saya tidak bilang itu salah, tidak bilang itu nggak bagus, itu bagus itu karena bisa mencurahkan perasaan hati, tetapi dengan kalau writing terapi ini benar-benar dipandu caranya, tekniknya sehingga benar-benar terarah sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya memang bisa lebih efektif prosesnya seperti itu. Writing terapi jadi beda sama writing yang sekedar menulis cerita atau menulis karangan atau menulis laporan gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya mencurahkan perasaan bagus juga gitu, tapi kalau writing terapi tentu kita memandu tadi ya, memandunya. Ada panduannya, dan ada teknik khususnya yang sulit juga ya kalau diterangkan ke sini nanti bisa satu sesi sendiri ya. Makanya kalau ada yang mau ikutan writing terapi mendingan langsung aja hubungi kalian nih kapan jadwal writing terapinya kali ya. Baik, nah terus udah gitu ini ada juga dari Bu Esti nih bilang apakah healing bisa mengembalikan diri kita seperti yang dulu gitu sebelum ada persoalan yang membuat kita perlu healing. Apakah healing ya? Bisa bahkan lebih baik gitu kan. Bisa bahkan lebih baik. Kenapa lebih baik? Justru dengan persoalan-persoalan hidup kita dengan perasaan kecewa, sedih yang mendalam, luka, marah, dan kalau itu kita hadapi tadi, kita sembuhkan, itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Bukan hanya kembali kepada diri kita yang dulu, tetapi membuat cara kita merasa, cara kita berpikir itu jauh lebih baik dengan proses healing tadi ya. Jadi jawabannya adalah bisa, bahkan bisa menjadi lebih baik. Diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Keren banget ini, kayaknya ini quote yang baik hari ini. Jadi kita emang nggak perlu juga balik jadi diri kita yang dulu ya, maksudnya yang sebelum kena healing itu, karena siapa tahu persoalan yang berat itu tadi tuh justru cara Allah membuat kita jadi lebih baik ya. Iya benar, jadi pasti ada pesan apa dari Allah dari perjalanan emosi yang sudah kita rasakan itu. Benar, terima kasih. Jadi itu akan membuat kita merasa kaya karena tadi bahkan pada satu titik tertentu kita juga akan malah akan rasa syukurnya itu dengan apa yang sudah kita alami. Tapi ini bukan secara konsep ya, karena kalau konsep kan ya udah kita mesti bersyukur aja dan sebagainya, enggak, karena bersyukur itu juga proses gitu. Jadi memaafkan itu adalah proses, bersyukur itu proses. Kalau ada orang yang kehilangan, misalnya kehilangan orang dicintai, meninggal dan sebagainya atau berpisah, itu juga nggak bisa kita bilang sabar ya udah gitu, nggak bisa seperti itu aja ya, tapi memang ada prosesnya. Dan kalau kita melakukan tadi proses healing tadi, semua itu akan membuat kita kaya dan tadi ya bertumbuh dan menjadi penuh makna.
dan berdaya itu ya. Iya, saya jadi ingat ada satu klien tuh yang marah sekali sama budenya karena dia diusir gitu kan. Tapi setelah sesi itu dia akhirnya jadi mencintai budenya itu. Untung saya diusir waktu itu, kalau enggak saya enggak seperti ini gitu. Terus dari situ tuh dia jadi kayak apa ya, berterima kasih gitu ya sama budenya yang tadinya sikapnya itu tuh dibenci lah gitu sampai kayak dia luka batin gitu. Iya bener banget, kita nggak perlu jadi orang yang sama seperti yang sebelum kita mengalami kesulitan itu, tapi kita bisa jadi orang yang lebih baik. Oke, ada lagi nih yang mau tanya sebelum kita tutup? Saya mau nulis itu nanti di insight-nya. Nah, teman-teman di sini juga Bapak Ibu boleh menuliskan insight-nya di IG-nya gitu ya. Kemudian nanti tag ke tempat Trainers Guide dan Aku Berdaya. Insight yang paling keren nanti akan dapat hadiah dari gerakan Aku Berdaya ini. Hadiahnya bisa beda-beda tuh setiap minggu karena nanti akan disesuaikan gitu ya. Nah, ini Kak Novi udah nulis IG-nya tempat Trainers Guild gitu ya, GUILD dan Aku Berdaya. Udah ada pemenangnya yang minggu lalu juga untuk sesinya Kak Fadil gitu ya. Yang pemenangnya itu adalah Nioel Meda. Nah, nanti akan dihubungi lewat DM gitu ya untuk menyampaikan hadiahnya. Ditunggu kalau gitu ya insight-nya, tapi jangan nyontek punya saya tadi loh ya. Teman-teman pasti punya insight sendiri, jadi tuliskan di IG-nya kemudian tag ke tempat Trainers Guild dan gerakan Aku Berdaya. Ada lagi yang mau tanya nih? Kayaknya enggak, cuman info aja tuh, info dari Bu Atika dari Binjai, nggak ada musim rambutan, katanya yang ada duren, aduh kayak jadi pengen ke sana ya dari ke Binjai nih cari duren. Baik, itu aja berarti kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Next session-nya itu ada di tanggal 2 Oktober akan ada trainer dari tempat Trainers Guild itu Day Siregar. Beliau akan menyampaikan materi self coaching. Nah, ini apalagi nih ya self coaching. Tadi kita belajar healing dan minggu depan kita akan belajar lagi tentang self coaching. Terima kasih nih kali ya paparannya hari ini sangat bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk yang lain. Yang terima kasih ya Mbak Ami, senang banget bisa partneran hari ini sama Mbak Ami nih. Terima kasih semua yang sudah hadir juga. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tadi khususnya secara sinyal ya teknis dan sebagainya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan membuat diri kita menjadi lebih berdaya. Baik, ini kita foto dulu dong sebelum di close benar-benar. Kalau ada yang mau buka kameranya silakan. Kali kita bikin tandanya seperti ini ya karena kita sudah mulai mencintai diri kita dan menerima emosi-emosi kita apa adanya. Jadi self love nih, kita bisa self love. Udah kelihatan kan ya hatinya nih. Oke, Mbak Novi tolong difoto ya, ini udah memberikan senyum termanisnya nih masing-masing. Ya, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Cepat. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman kan ya? Ya, sudah Kak. Itu saja, terima kasih sudah hadir dan sampai ketemu lagi di minggu depan tanggal 2 Oktober hari Minggu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Novi, Mbak Ami, dan semuanya. Ada Cece